Zaman sekarang kalian, khususnya para orang tua, kalian itu harus benar-benar memperhatikan anak kalian, terutama ketika main internet. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang cukup tidak biasa dikarenakan pelakunya ini anak SMP yang membunuh balita berusia 5 tahun. Dimana anak SMP ini punya hobi menonton film horor, salah satunya yaitu film Chucky. Kalau kalian nggak tahu Chucky, jadi film itu mempertontonkan aksi boneka yang melakukan pembunuhan. Bukan cuma nonton film horor, ternyata anak ini juga membuat gambar-gambar dan kata-kata sadis. Dan hal-hal seperti inilah yang anak-anak kalian bisa akses secara mudah kalau tidak kalian perhatikan. Yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya lewat di beranda TikTok atau Facebook atau yang lainnya. Jadi cerita ini berawal ketika anak kecil berinisial NF berusia 15 tahun tega membunuh APA berusia 5 tahun. Seorang bocah loh. Jadi lokasinya itu berada di daerah Sawah Besar di Jakarta Pusat. Sehari setelahnya, NF ini sempat menyerahkan diri dengan tenang dan mengakui perbuatannya kalau sebenarnya dia sudah membunuh orang. Awalnya ya polisi mengira cuma bercanda kan karena masih anak kecil gitu kan. Dan sampai pada akhirnya polisi ini percaya dan mulai menginterogasi si NF. NF pun mulai menceritakan kronologi yang sebenarnya. Pada hari Kamis 5 Maret 2020, NF ini memanggil APA yang merupakan tetangganya sendiri untuk datang ke rumahnya. Saat itu, NF ini meminta untuk diambilkan mainan yang tercebur di dalam bak mandi. Kemudian, APA ini mengambilkan mainan tersebut. Tapi ketika APA berada di dekat bak mandi, NF pun dengan sengaja menenggelamkan APA sampai kehabisan nafas. Kemudian NF ini mengikat APA dan memasukkannya ke lemari pakaiannya. Ketika malam hari, NF ini sempat berniat untuk membuang tubuh APA, tapi dia bingung mau buang di mana dan kapan. Dan sampai pada akhirnya ia pun melanjutkan untuk tidur di kamar seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jumat 6 Maret 2020. NF ini berangkat sekolah, tapi di tengah perjalanan NF mengganti bajunya dengan baju biasa lalu menuju Polsek Taman Sari Jakarta Pusat. Sesampainya di Polsek, tepatnya jam 11 siang, NF ini mengaku kepada polisi bahwa ia telah membunuh tetangganya dan tubuhnya itu disimpan di dalam lemari. Sore harinya polisi pun datang ke rumah NF dan melakukan olah TKP. Di rumah tersebut, polisi menemukan jenazah balita APA di lemari dengan kondisi terbujur kaku. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan buku berisi catatan harian si NF. Bahkan ada juga sejumlah sketsa gambar, salah satunya gambar Slenderman atau tokoh fiksi. Sosok Slenderman ditemukan polisi dalam buku harian tersangka pembunuhan anak balita. Ini adalah salah satu tokoh favoritnya. Ada Slenderman di sini. Ini kisah tentang film kekerasan atau horor. Pihak polisi juga mengatakan kalau NF ini sebenarnya sosok yang cerdas dikarenakan ada beberapa catatannya menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, di dalam catatan itu banyak berbagai ungkapan perasaan. Sementara itu, polisi menduga kalau pembunuhan ini sudah direncanakan. Dikarenakan polisi menemukan sebuah gambar seorang wanita yang dalam posisi terikat dalam salah satu buku catatan si NF ini. Dan menurut keterangan beberapa warga, NF ini tuh sebenarnya orang yang jarang bergaul dan juga pendiam. Ya walaupun dikenal pendiam dan jarang bergaul dengan warga sekitar, NF merupakan sosok yang cerdas dan juga berprestasi. Bahkan menurut kepala sekolahnya, NF sempat menjuarai olahraga tenis meja. Dan di sekolah, NF ini selalu berada di depan dan duduk paling depan. Dan ia pun pintar menggambar. Di sisi lain, ibu dari APA awalnya tidak tahu kalau anaknya ini dibunuh. Ibunya ini malah menduga kalau APA ini sebenarnya diculik. Karena setelah pulang dari rumah NF, APA ini menghilang begitu saja. Dari sinilah ibu APA ini melaporkan dugaan penculikan itu kepada ketua RT. Kemudian ketua RT dan ibunya APA sempat ngecek ke kamarnya si NF ini, tapi APA tidak ada di situ. Dan sampai pada akhirnya hal itu pun ketahuan ketika NF ini mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Sementara itu si NF memiliki sejumlah kebiasaan yang bisa dibilang tidak wajar. Polisi memutuskan untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka atau si NF. NF pun dibawa ke rumah sakit Kramat Jati Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa, diketahui bahwa NF ini dalam keadaan hamil
belakangan diketahui NF juga merupakan korban pemerkosaan. Ironisnya, pemerkosaan itu dilakukan oleh yaitu ada pamannya dan pacarnya. Bersama dengan kasus pembunuhannya, NF pun lagi mengandung dengan usia 14 minggu atau 3,5 bulan. Sedangkan paman dan pacarnya tadi langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. NF pun dijatuhi hukuman penjara dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPSK Handayani di Jakarta. Selama menjalani masa pemulihan, NF ini sudah mulai terbuka dan mau bersosialisasi dengan orang lain. Sedangkan kondisi janin dari NF yang sudah memasuki usia 5 bulan mulai membaik dan selalu dipantau setiap bulan ke dokter kandungan. Hal yang lebih positif, NF ini sudah mulai menjalani masa pemulihan di Balai Anak Handayani. Kejiwaan NF yang sebelumnya tertutup dengan orang-orang, sekarang mulai terbuka dan perlahan mampu bersosialisasi. NF pun merasa nyaman selama berada di Balai Anak Handayani. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia, di Inggris pun ada kejadian yang lebih kejam bahkan brutal, di mana ada 2 orang bocah yang membunuh balita berusia 2 tahun gak tuh. He was just so loving it. He always laughing. Yeah. He was just a lovely little boy. He loved attention. Oh God, yeah. I mean, he's absolutely relishing the fact that somebody is taking a picture of him. A simple image of great maternal pride there with you, just holding on to him. Yeah. Denise will always cherish the memories of her baby boy, whom the world knows only as a murder victim. Kedua bocah ini bernama John Felmbus dan Robert Thompson. Kejadian ini terjadi pada 12 Februari 1993. Saat itu James ini yang berusia 2 tahun lagi berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan bersama ibunya. Saking asiknya belanja, ibunya ini tidak terlalu memperhatikan si anak. Di hari yang sama, ada 2 anak laki-laki berusia 10 tahun, ya yang tadi bernama Jones dan Robert, memutuskan untuk bolos sekolah dan pergi ke pusat perbelanjaan. Di sana, mereka ini melihat James, seorang balita yang sendirian karena ibunya ini lagi asik belanja. Tanpa pikir panjang, John dan Robert pun memutuskan untuk membawa James ini pergi dari pusat perbelanjaan tersebut. Sementara itu, ibunya James yang lagi asik-asiknya belanja gitu, tiba-tiba dia itu sadar kalau anaknya itu hilang. Ia pun mencari sampai ke seluruh sudut pusat perbelanjaan di sana. Lalu, ia pun melaporkan kejadian itu ke kantor polisi setempat. Kembali lagi ke John dan Robert. Setelah berhasil membawa James pergi, John dan Robert ini membawanya berjalan-jalan. Bahkan banyak orang yang melihat mereka bertiga berjalan bersama. Tapi tidak ada yang curiga karena mereka melihat seperti 2 adik kakak yang sedang berjalan-jalan dengan adiknya. Ya kayak hal umumnya gitu kan. Tapi semuanya itu berubah ketika John dan Robert membawa James ke dekat rel kereta api, tempat di mana aksi kekerasan terhadap James terjadi. Jadi, John dan Robert ini mendorong James sampai terjatuh dan kemudian dengan sengaja menyipratkan cat di mata James yang pasti membuat James ini sulit untuk melihat. Bukan cuma itu aja, bahkan John dan Robert menendang dan memukulnya dengan batu dan menyumpal mulutnya James dengan baterai. Bahkan kepala James ini sempat dihantam dengan besi berat sekitar 10 kilo yang menyebabkan luka parah dan fatal. Dan akibat kekerasan itu, James pun meninggal seketika. Setelah melakukan aksinya, mereka ini menaruh tubuh James di rel kereta api dengan tujuan agar kematian dari James ini seolah-olah terlihat seperti kecelakaan. Mereka pun meninggalkan tubuh James sampai pada akhirnya kereta pun datang dan membelah tubuh James menjadi 2. Di sisi lain, pihak kepolisian segera merespon laporan hilangnya James dengan melakukan pencarian intensif di pusat perbelanjaan tempat dia terakhir kali terlihat. Upaya pencarian itu terus berlanjut sampai polisi berhasil mendapatkan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan kalau James ini dibawa pergi oleh 2 anak laki-laki, yaitu John dan Robert tadi. Awalnya, keluarga James ini merasa lega. Mereka mengira bahwa anak mereka hanya sedang bermain dengan 2 anak laki-laki lain. Tapi 2 hari kemudian, keluarga James dikejutkan ketika melihat jenazah dari James, seorang balita yang baru berusia 2 tahun, ditemukan di dekat rel kereta api dengan kondisi yang sangat tragis. Tubuhnya sudah terbagi menjadi 2 bagian, dan semua barang bukti seperti batu, besi, dan yang digunakan untuk pembunuhan berhasil
diselamatkan oleh polisi atau diamankan oleh polisi. Setelah penyelidikan lebih lanjut, akhirnya polisi pun berhasil melacak dan menemukan John dan Robert melalui daftar absensi sekolahnya. Kedua anak berusia 10 tahun itu kemudian dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas perbuatan mereka. Mereka juga orang pertama yang mencatatkan sejarah sebagai pembunuh termuda sejak 250 tahun terakhir. Jadi kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini.